dalam keadaan sehat dan semangat ya. Seneng banget rasanya bisa menyapa kalian dari Ngaji Sehat. Dan sekarang aku nggak sendirian nih karena ditemenin sama dua narasumber yang berlatar belakang pondok pesantren. Nah, sebelum masuk ke obrolan yang lebih lanjut, mari kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita pada hari ini. Di sini sudah ada dua narasumbernya. Boleh kenalan dulu Kak dari narasumber yang pertama, dari nama atau mungkin kesibukan sekarang sedang apa aja. Boleh nih, perkenalkan nama saya Nada. Saya sekarang lagi kesibukan saya yaitu mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat di UNUSA. Kalau dari narasumber yang kedua, Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Awa. Kesibukan saya saat ini saya kuliah di S1 Kesehatan Masyarakat UNUSA. nah jadi saya panggil kakak-kakaknya di sini apa nih? Kakak atau bagaimana nih? Panggil kakak aja nggak apa-apa. Oke, boleh. Di sini ada Kak Nada dan Kak Awa ya. Saya mau tanya nih Kak, kalau kalian ketemu sama teman-teman lama nih atau teman-teman yang sesama alumni pondok, topik apa sih yang biasanya kalian bahas atau mungkin keseruan di pondok, tentang cerita-cerita lucu di pondok atau apa aja nih Kak yang dibahas biasanya? Mungkin boleh dari Kak Nada dulu. Kalau ingat kata pondok itu yaitu kebersamaan, kayak seperti makan bareng, ngaji bareng. Kalau mau tidur tuh suka cerita-cerita dulu gitu. Oh, seru banget ya Kak. Iya, Kalau dari seru Kak banget. Awa bagaimana? Sama sih, kurang lebih seperti itu, kayak berjamaah bareng, kemana-mana bareng gitu. Kayak eh, di situ tuh kebersamaannya ngeklop banget gitu kalau pondok. Wah, seru banget ya Iya, seru Kak. banget pokoknya. Wah, keren banget. Kadang hal-hal ringan kayak gini itu yang bikin kita tuh kadang kangen banget sama suasana pondok ya. Nah, yang paling utama sekarang kita masuk nih. Biasanya kalau di pondok itu yang paling sering kita tunggu-tunggu adalah makan nih, makan sarapan, makan apapun itu ya. Nah, tapi dari ya pertanyaan yang pertama nih Kak, kalau kalian ini tipe santri yang gimana dulu? Yang disiplin banget atau justru sering ke kantin nih? Dari Kak Nada dulu mungkin ya. Kalau saya sih itu ya seimbang ya. Kayak ya kadang disiplin, kadang suka ke kantin, jajan gitu bareng teman-teman gitu. Wah, kayak gitu ya Kak. Kalau dari Kak Awa gimana nih? Kalau saya 50-50, soalnya kadang disiplin, kadang ke kantin. Soalnya kalau kantin pun itu nggak yang apa ya, nggak yang terlalu sering gitu, karena ya ada batasannya gitu. Berarti itu ya Kak. Biasanya kalau ke kantin ini di jam-jam apa nih Kak? Paling di jam siang-siangan sih, soalnya kalau udah malam kan nggak boleh keluar gitu kan, kayak terbatas keluarnya. Kalau dari Kak Nada apakah sama seperti itu? Ya kurang lebih sih sama, karena kan kalau waktu malam kantinnya udah tutup, jadinya kita nggak bisa ke kantin gitu. Nah, tadi kita kan sudah sedikit bernostalgia tentang kehidupan di pondok ya. Rasanya kalau diingat-ingat itu seru banget. Untuk pertanyaan yang selanjutnya nih Kak, kalau ingat keseharian di pondok dulu, biasanya dalam sehari pola makannya seperti apa? Makan teratur atau menyesuaikan dengan aktivitas? Dari Kak Awa dulu mungkin nih. Kalau saya sih menyesuaikan aktivitas ya, soalnya kalau makan teratur itu soalnya jarang gitu, soalnya nggak yang teratur banget gitu, soalnya kadang telat, kadang nggak makan gitu. Hal apa nih Kak yang biasanya bikin Kak Awa ini telat makan? Biasanya sih kalau misalkan eh, pulang sekolah itu kan pasti ada kegiatan lainnya gitu, jadi makan tuh agak ke skip gitu, jadi ya makannya dinantiin gitu. Gitu ya Kak, tapi tetap makan kan Kak setelah Makan. itu ya. Oke, kalau dari Kak Nada nih gimana nih Kak Nada? Apakah teratur juga atau bagaimana? Kalau dari saya sih menyesuaikan aktivitas juga ya, soalnya kadang tuh kalau waktu mau ambil makan suka antrinya kan panjang banget gitu kan, jadinya waktu kalau nunggu sepi gitu baru ngambil, terus waktu mau makan udah bel gitu, jadinya nggak sempet, jadinya apel dulu, habis apel itu biasanya langsung makan gitu.
Biasanya kalau ke sekolah dan nggak sempat makan itu apa yang kalian lakukan untuk mengganjal perut di saat sedang beraktivitas di sekolah, Kak? Beli roti sih, Iya. beli roti atau enggak ya cemilan-cemilan lainnya yang buat ganjel dulu aja gitu. Nah, untuk menu makanan di pondok kan biasanya macam-macam nih, Kak. Itu kalian pasti sudah diatur kan ya menu makannya Iya, seperti sudah. apa. Nah, menu makanan apa yang paling melekat di kalian? Yang favorit kalian banget tuh apa sih, Kak? Ayam sih, kamu juga iya enggak? Iya sama, soalnya tuh ayam tuh kalau di pondok tuh kayak makanan wow banget Iya, gitu. wow banget kayak terbatas Mm-mm. gitu. Seminggu tuh 3 kali ayamnya, makanya kita menunggu banget menu ayam Iya. itu. Biasanya kalau menu ayam itu di hari apa aja, Kak? Kalau nggak Senin, Kamis sih ya kayaknya. Itu ayam yang seperti apa itu, Kak? Kalau saya biasanya ayam tepung. Kalau dari Kanada ayam yang seperti apa yang favorit banget? Kalau saya yang favoritnya tuh ayam kecap karena itu kayak kerasa banget daripada menu-menu ayam lainnya gitu. Jadi untuk setiap harinya menunya itu hampir relatif sama gitu ya, Kak. Iya. Nah, untuk misalnya jajan-jajan itu kalian sering mencari variasi jajan-jajan yang seperti apa yang di pondok itu, Kak? Kalau misal kalian sedang tidak makan ya dan mungkin pengen banget jajan gitu. Paling gorengan sih atau enggak mie instan gitu sama minum-minuman yang instan gitu. Kalau dari Kak Nadia bagaimana? Ya sama kayak gorengan, karena gorengan tuh kayak tahu isi gitu Iya, kan, banget tempe gitu tuh enak buat apa mengisi perut biar kenyang gitu. Kalau nggak sempet makan gitu. Nah, kalau jajan-jajan kayak gitu itu biasanya di jam-jam yang seperti apa, Kak? Mungkin Biasanya ada jam-jam senggang di saat mau berangkat ngaji atau bagaimana itu, Kak? biasanya saya kalau nyari gorengan siang menuju sore tuh nyari gorengan gitu. Kalau buat mie tuh malam gitu kan sambil sama-sama sama teman-teman ngobrol di situ masak mie instan tuh sambil ngobrol tentang apapun dibahas di situ kayak enak banget gitu. Iya nggak Kak? Iya seru banget itu. Nah, kalau makan-makan kayak gitu itu, Kak, lebih enak dinikmati sendirian atau bareng-bareng sama teman-teman di pondok nih? Kalau kayak gitu kayak makan-makan kayak seperti yang tadi disebutkan sama teman saya itu enaknya tuh dinikmati bareng karena itu kayak makan sambil cerita gitu jadinya tuh lebih asik gitu. Lebih rame gitu Iya, ya, Kak, rame. rasanya. Nah, dari dua narasumber kita ini, siapa yang paling sering jajan nih, Kak? Saya sih saya Kenapa tuh, Kak? Sering banget jajan? Lebih sering jajannya atau makannya, Kak? jajan kalau saya kalau makan jarang malah saya tuh kayak ngebanyakinnya ke jajannya kayak nggak bisa gitu berhenti dari cemilan tuh. Waduh, gitu ya, Kak. Kalau dari Kanada gimana nih, Kak? Kalau saya sih juga suka jajan tapi ya suka makan juga jadinya sama aja. Oh, jadi Iya. 50-50 ya, Kak, antara Iya. jajan sama makannya. Nah, karena dengan jadwal kalian yang sangat padat gitu ya, di kegiatan pondok ada ngaji, sekolah, terus habis sekolah jamaah dan kegiatan lagi. Nah, di situ kalian merasa pola makan kalian itu teratur nggak sih, Kak? Kalau saya nggak teratur ya jadi kayak kalau senggang ya makan kalau enggak ya enggak gitu. Kalau dari Kak Nada bagaimana? Ya itu tadi yang kayak apa nggak teratur gitu karena ya kalau waktu ada kegiatannya banyak gitu males makan gitu tapi kalau semisalnya waktunya udah agak senggang makan pastinya. Waduh, berantakan ya, Kak, pola makannya. Pernah nggak sih, Kak, gampang capek, ngantuk pas ngaji atau kurang fokus pada saat kegiatan? Pernah banget soalnya kan belum makan terus kegiatannya kan lumayan padat ya jadinya tuh kayak ngantuk gitu waktu apalagi waktu pengajian sih itu ngantuk banget itu. Waduh, ngatasinya gimana tuh, Kak, kalau udah kayak gitu? Ngatasinya ya
sambil bawa cemilan sih biar buat ganjel biar nggak ngantuk, atau nggak bawa permen gitu biar nggak gitu. ngantuk. Kalau dari Kak Awa gimana Kalau nih? saya pernah sih, saya pas ngaji itu suka tidur ya. Itu pas lagi maknain itu pasti tidur. Terus teman saya pastinya ngebangunin, tapi pas di situ saya akhirnya kalau mau berangkat ngaji itu suka bawa permen. Jadi biar mengatasi nggak ngantuk gitu loh. Kalau dibandingin nih Kak, dari setelah menjadi mahasiswa dan dengan dulu yang menjadi siswa di pondok, itu kalian kerasa tuh bedanya apa Kak? Dalam menjaga tubuh kalian seperti itu. Apa mungkin pola makannya lebih terjaga atau bagaimana nih Kak? Apa yang kalian rasakan? Kalau saya ya Kak, perbedaannya waktu dulu di pondok sama sekarang itu pola makannya tuh lebih teratur sama terjaga aja, karena ya di sini tuh bisa beli makanan sesuai yang kita mau kan. Kalau di pondok kan kalau makanan jatah makannya udah habis kan nggak bisa ngambil makannya, jadinya cuma beli jajan-jajan aja gitu. Kalau dari Kak Awa gimana nih? Sama sih, kurang lebih seperti itu. Cuman ya mungkin dulu tuh saya banyak makan, cuman sekarang itu agak mengurang lah makannya gitu, karena padet kan gitu. Setelah keluar dari pondok nih Kak, apa ada nggak sih momen yang bikin kalian sadar kalau oh ternyata dulu aku sekurang itu ya perhatian sama kesehatan? Ada nggak tuh Kak perasaan kayak gitu? Ada sih, Pastinya ada. Pastinya ada, karena kan kayak biasanya kalau di pondok itu tidur jam berapa? Tidur jam 10, terus bangun jam 2 atau jam 3 itu kan. Terus abis itu kan pasti ada kegiatan lagi. Jadi di situ kadang kayak tidur pun kurang teratur kan, terus makan pun ya seadanya gitu. Jadi ya gitu lah. Kalau Kak Nada gimana nih? Ya sama, karena kan apalagi kalau waktunya kelas akhir ya, itu tuh kegiatannya tuh ada jam tambahan, jadinya tuh selesainya tuh jam 11-an, terus bangun-bangun tuh jam 2 karena kan sholat tahajud gitu kan. Habis sholat tahajud tuh biasanya ada pengajian gitu, jadi kayak tidur itu nggak teratur, terus makan itu kadang-kadang itu juga sesempatnya dan seadanya juga. Wah iya sama banget nih Kak, saya dulu di pondok juga kayak gitu. Ya ampun, lalu untuk hal kecil apa yang dulu sering kalian remehkan tapi sekarang justru terasa penting nih? Pas ngaji terus tidur sih itu, kayak pas udah nggak mondok tuh kayak oh dulu aku mondok gini-gini ya, kok sekarang ini gitu. Jadi ya agak menyesal sih. Kalau dari segi kesehatannya nih Kak, apa yang paling kerasa? Oh dulu ternyata sekurang menjaga itu ya kayak gitu. Mungkin dari pola makannya atau bagaimana gitu Kak? Mungkin pola makan sama tidurnya sih, kayak dulu di pondok kayak kurang, sekarang ya alhamdulillah setidaknya bisa teratur lah ya. Kalau dari Kanada gimana nih Kak? Apa yang terasa penting setelah Kakak lulus? Kalau dari saya itu yang terasa banget dari segi kesehatannya itu ya tentang pola makannya. Kalau dulu kan waktu makan suka jamnya itu jam telat gitu kan. Kalau sekarang itu kalau telat tuh suka lemes banget gitu kan. Makanya sekarang itu nggak pernah telat, makanya lebih terjaga aja gitu. Alhamdulillah ya Kak, udah lebih terjaga. Nah kalau boleh jujur nih, ada nggak kebiasaan pondok yang masih kebawa sampai sekarang nih? Boleh diceritain Kak? Gimana nih dari Kak Awa dulu mungkin? Mungkin ngaji terus adabnya ya, biasanya kalau jadi masih ya walaupun keluar juga kan kita harus tata keramanya harus ini ya, cuman kan beda sama anak pondok kan. Jadi mungkin kalau orang yang belum pernah mengalami jadi kayak ih apa sih gitu, kayak dinyinyirin gitu lah. Tapi kita yang udah mondok tuh kayak padahal kita tuh
ya menerapkan apa yang pernah kita pelajari gitu loh di pondok tuh. Kalau dari segi pola makan nih Kak, mungkin dulu kan makannya kakaknya bilang kalau tidak teratur gitu ya Kak, dan seringnya lebih ke makan goreng-gorengan, atau mungkin sekarang lebih terjaga, apa tetap seperti itu Kak pola Kalau makannya? saya tetap seperti itu ya, kayak nggak bisa itu gorengan. Tapi karena sekarang udah mulai mengurangi karena ya untuk menjaga kesehatan juga ya. Alhamdulillah udah mulai sadar ya Iya, Kak atas udah mulai kesehatan. sadar, ya. Kalau untuk Kanada nih gimana nih Kak? Kalau saya sih itu kebiasaannya saya bawa dari pondok itu kayak tetap makannya itu Makannya lebih teratur mungkin Kak, atau bagaimana nih? iya makanya tuh lebih teratur apa sama kayak menu-menunya. Dulu kan sering makan gorengan gitu ya, sekarang itu agak sedikit mengurangi gitu, jadi kayak iya ke bawah tapi nggak terlalu juga kayak di pondok gitu. Oh, berarti sudah mulai mengurangi dan sudah membiasakan hidup sehat nih dari kakak-kakak ini. Nah, dari cerita kalian berdua nih kelihatan banget pengalaman di pondok itu mirip tapi juga beda. Kalau kalian saling dengar cerita tadi, ada yang merasa, wah itu gue banget. Boleh ya komen di bawah. Menurut kalian, apakah santri itu sebenarnya punya potensi hidup sehat tapi belum sadar aja? Nah, untuk selanjutnya dari sesi obrolan kita tadi, sekarang aku ada mau ngajak dua narasumber kita ini untuk main game. Nah, gamenya itu namanya adalah mitos atau fakta. Tapi tenang aja Kak, permainannya nggak sulit kok. Kakaknya tinggal menjawab aja dari pertanyaan saya, itu adalah mitos atau fakta. Oke. Nah, ini medianya ya Kak. Nanti kalau saya udah kasih pertanyaan, kakaknya bisa langsung menjawab antara mitos atau fakta. Oke, ini untuk kakak Nada, ini untuk Kak Awa. Oke, kita mulai ya. Dari pertanyaan pertama nih, santri nggak perlu terlalu mikirin pola makan, yang penting kenyang biar kuat ngaji. Mitos atau fakta? Mitos. Wah, bener banget, mitos. Walaupun itu penting, tubuh juga butuh makanan yang seimbang supaya tetap sehat, fokus, dan gak gampang capek. Untuk pertanyaan yang kedua nih Kak, sering jajan gorengan bisa bikin cepet capek dan ngantuk. Mitos atau fakta? Fakta. Wah, bener banget Kak. Gorengan tinggi lemak kalau selalu sering bisa bikin tubuh terasa berat dan kurang bertenaga gitu ya Kak. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih, minum teh manis atau minuman manis bisa menggantikan makan. Mitos atau fakta? Mitos. Bener banget Kak, karena minuman manis hanya memberi energi sesaat tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Yang selanjutnya pertanyaan keempat, kurang minum air putih bisa bikin badan lemas dan susah fokus. Mitos atau fakta? Fakta. Bener banget, air putih penting untuk menjaga konsentrasi dan stamina, apalagi dengan aktivitas pondok yang padat. Yang kelima nih Kak, pertanyaan yang terakhir ya. Tidur kurang tapi tetap makan teratur masih bisa bikin badan sehat. Mitos atau fakta? Mitos. Wah, bener nggak ya? Bener, makan teratur penting, tapi tubuh juga butuh istirahat cukup supaya tetap sehat dan bugar. Nah, alhamdulillah udah gak kerasa ya obrolan kita hari ini sudah sampai di penghujung episode. Dari cerita dan permainan tadi, semoga kita semua bisa sedikit merefleksi kebiasaan sehari-hari, terutama yang dulu sering kita anggap sepele saat di pondok. Menjaga kesehatan bukan berarti harus langsung sempurna. Kadang cukup dimulai dari kesadaran kecil, lebih peduli dengan apa yang kita makan, cukup minum, dan mendengarkan sinyal dari tubuh sendiri. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah berbagi cerita dengan jujur dan apa adanya. Dan terima kasih juga untuk sahabat ngaji sehat yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast ini sampai selesai. Semoga obrolan kali ini jadi pengingat bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari ikhtiar kita biar bisa belajar, beribadah, dan beraktivitas dengan lebih baik. Saya Naila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.